Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahiladzim, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala nikmat kepada kita, anugerahnya, rahmat serta hidayahnya kepada kita. Diberi kesehatan yang sempurna, walaupun cuma dalam dunia maya kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita ke jalan terang benderang dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, sehingga kita sampai saat ini mengenal agama yang insya Allah rahmatan lil alamin, agama yang diberkahi, agama yang penuh cahaya, yaitu agama Islam. Sahabat beriman, di sini Bunda mau bercerita tentang sedikit karena Bunda tadi baru membaca pertanyaan cerita 1000 cerita dalam kubur, ya. Dan kita nanti flashback aja, kita semoga kita semua bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga itu ada banyak kelebihan-kelebihan yang kita tidak bisa memikir dengan akal pikiran kita. Pokoknya di surga itu kita enak luar biasa ya. Di surga nanti kita itu tidak membuang hajat, tidak membuang hadas, tidak ke kamar mandi, tidak apa. Pokoknya di surga itu sebaliknya di dalam dunia ini, kebalikannya di dunia ini. Yang dulunya kita di dunia nggak minum bir, nggak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, di surga kita nanti akan menikmati itu semua, ya. Jadi di surga itu, sampai keliru maaf ya, di surga itu tidak ada kata haram, semua itu halal ya. Bir itu juga halal ya. Setelah minum bir itu kita itu suami istri jadi terbang pung ke bukit sana, pung ke bukit sini, karena sudah semua itu dihalalkan gitu. Tidak ada, kita tidak perlu sholat, kita tidak perlu puasa, kita selalu bertemu Allah setiap saat. Dan kita itu ada di situ, ada anggur, ada kenikmatan yang luar biasa, kita tidak bisa membayangkan dengan pikiran kita. Anggur itu, kalau di dunia anggur itu kan harus kita manjat kita petik ya, kita makan. Tapi kalau di surga anggur itu semua buah-buahan itu jadi ke bawah, jadi batangnya itu di atas, terus buahnya itu di bawah. Setelah kita petik, kita makan, semua itu bersih suci. Jadi setelah kita petik, setelah kita makan itu terus itu batangnya itu naik lagi gitu. Jadinya kalau seandainya kamu duduk-duduk sama suami, sama temen, sama kerabat, sama family, sama ibu bapak, itu ada burung ya, ada burung yang berterbangan gitu, ada burung itu burung terbang gitu, ada burung merpati, burung dara gitu ya. Terus kita itu kok mau makan, aku ingin makan burung itu. Lah bukan itu langsung datang ke piring, ke pinggan kita yang di depan, langsung bentuknya itu udah digoreng sesuai dengan keinginan kita. Ada yang digoreng, ada yang dibuat lodo, ada yang dibuat santan bumbu gitu, ada yang pokoknya semua segala macam. Nah, setelah kita makan burung itu, kita nikmati, terus di situ itu setelah kita nikmati ada sisanya, burung itu kan nggak habis, lalu jadi burung lagi jadi burung lagi gitu. Nah, yang ada lagi ya,
kalau kita sebenarnya jadi pembantu di Hong Kong itu, kita jadi pembantu dimanapun saja, yang di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, Abu Dhabi, di Brunei Darussalam, di Singapura, itu jangan berkecil hati. Kita insya Allah tetap istiqomah, apa yang Allah perintahkan itu kita jalani, dan semua yang Allah yang Allah haramkan itu kita tinggalkan. Kita selalu istiqomah di jalan yang Allah, gitu enak gitu. Apa yang kita jalankan dengan niat ibadah kita seperti jihad fisabilillah ya. Kalau kita seandainya mati di Hong Kong atau di perantauan dimanapun saja, dari rumah juga niat mencari rezeki yang diridhoi oleh Ilahi, untuk membantu suami, meringankan beban suami, membahagiakan ibu bapak, mengasih makan anak-anak yatim walaupun itu anaknya sendiri karena sudah ditinggal mati suami yang sudah lama ya, itu berpahala seperti jihad fisabilillah ya. Terus nanti kalau di surga kita ya, semoga saja semua kita sampai di surga sana ya, surga, pokoknya surga yang terbaik, surga Firdaus yang terbaik. Itu kalau kita nanti orang-orang bayi-bayi kecil-kecil selain orang Islam itu yang belum balik itu meninggal, itu anaknya orang kafir, itu nanti matinya dia itu kalau belum dosa ya, walaupun itu anaknya orang kafir, anaknya orang Buddha, anaknya orang Hindu, anaknya orang Kristen, kalau sebelum balik meninggal itu nanti di surga itu jadi pelayan. Jadi di surga itu melayani kita yang sudah masuk surga gitu. Nah kita kan duduk-duduk di depan gitu, ada anak-anak kecil melayani kita, jadi dia bukan kecil lagi di sana, itu jadi anak besar karena umurnya 30 tahun kalau perempuan, kalau laki 33 tahun ya. Ya, terus itu nggak ada orang tua, semua orang itu sebaya gitu. Terus itu ada orang naik sepeda, itu orang Pakistan, itu anaknya orang Islam juga ya. Ini ya gitu kan. Terus maaf ya, flashback lagi. Terus itu melayani kita sebagai orang Islam yang sudah di surga gitu. Nah, jadi walaupun kita di sini jangan berkecil hati, menjaga orang tua, kakinya orang tua. Kadang-kadang kita kan sebagai pembantu kan ada yang malam-malam sebelum tidur itu kan orang tua dikasih banyu saember, kakinya dicuci di situ ya. Nanti kita gantian dicuci anaknya orang kafir sini itu yang meninggal belum balik. Nah, jadi nggak apalah, kita di dunia itu cuma sementara aja, karena di dunia itu cuma sebentar lagi kita juga akan mati ya, kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi kita pergi ke negeri yang abadi selama-lamanya. Lebih baik di dunia susah, di dunia soro, di dunia jadi pembantu, kita selalu disuruh oleh majikan itu menyuci kakinya ya, tapi nanti kita di surga kita dilayani anak-anak yang dulu mbahnya kita rawat di dunia gitu. Nah, adil kan? Jadi Allah itu adil seadil-adilnya. Malah kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang dapat hidayah, yang sudah mengenal Islam lama, walaupun yang mengenal Islam baru saja, baru hijrah, baru dapat hidayah ya, baru masuk Islam, itu insya Allah kita surga nanti di sana, itu mesti di surga ya, pasti di surga nanti insya Allah. Orang Islam itu pasti di surga ya, tapi ya tergantung dosanya. Kalau dosanya masih ada ya dicuci di neraka dulu. Yang penting kita minta kepada Allah, semoga Allah itu ridho, kemana-mana kita diridhoi, walaupun kita di neraka. Kalau kita diridhoi itu kita itu terasa sejuk, neraka itu jadi dingin gitu ya, seperti waktu Nabi Ibrahim dibakar ya. Nabi Ibrahim dibakar itu api yang menjilat-jilat itu jadi sejuk seperti es gitu. Kekuasaan Allah itu luar biasa yang kita tidak bisa memikirkan ya, karena kekuasaan Allah itu luar biasa.
di surga itu nikmat banget ya. Di surga itu tidak ada orang bertengkar, hatinya itu sama, hatinya itu selalu kasih mengasihi, cinta mencintai karena Allah. Dan juga setiap hari Jumat ternyata di surga itu kita ke pasar belanja. Orang laki-laki itu juga ke surga, ke pasar gitu. Setiap hari Jumat ke pasar ya. Yang ke pasar itu laki-laki, perempuan sama ke pasar. Jadi setelah ke pasar itu nanti pres lagi gitu ya. Terus pokoknya kita itu hadiah yang terbaik itu cuma surga, hadiah yang terbaik, kekal abadi, tidak ada selama-lamanya, tidak ada putus-putusnya. Kita selalu mendapatkan kebahagiaan, ketenangan jiwa, keberkahan. Terus kita pokoknya makanya di dunia itu cuma sementara. Jangan lupa, jangan selalu menyesal, jangan selalu merasa capek, jangan merasa capek berbuat baik. Berbuatlah baik sampai kapanpun kita harus berbuat baik, karena perbuatan baik itu pasti kita akan dilimpahkan dan dirahmat oleh Allah karena kita telah kita udah berbuat baik. Nggak ada yang rugi orang berbuat baik ya, nggak ada yang rugi orang jadi orang Islam. Orang sudah melanturkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu nanti pasti di surga. Suatu saat pasti di surga ya, karena Allah udah berfirman dalam Al-Qur'an ya. Itu karena kita bangga jadi orang Islam, kita sudah menebar kebaikan, berbuat baik. Makanya kita harus terus belajar setiap hari memperbaiki diri dalam perbaikan, karena akhlak itu lebih utama daripada ibadah. Kalau kita ibadah, sholat, anak TK bisa sholat, anak SD bisa sholat, anak SD bisa puasa, tapi yang menjaga akhlak khuluq karimah itu yang susah ya. Jadi kita harus berbuat baik, menebar kebaikan. Intinya itu kalau orang saat ini lebih merosot kebaikannya daripada kemarin, lebih buruk daripada kemarin, itu orang yang rugi ya. Jadi nebarlah kebaikan, intinya itu kita harus berbuat baik. Pokoknya janji Allah itu nyata, nanti kita pasti di surga. Insya Allah di surga kita ketemu. Kalau kalian semua di surga lebih dulu, panggil Bunda Saraswati ya. Jadi sebaliknya juga begitu. Semoga aja kita sama-sama masuk surga ya. Ya kita harapannya masuk surga tanpa hisab. Itu cuma pertolongan Allah, semata-mata ridhonya Allah ya. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf ya. Ada tutur kata yang salah, Bunda mohon maaf. Lain kali disambung lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.